Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Perhatian untuk semua departemen. Perhatian untuk semua departemen. Tuan muda yang dibesarkan dengan sederhana membawa pacarnya pulang. Sembunyikan semua mobil mewah itu dengan baik. Xiaolin, singkirkan semua barang mewah itu sekarang. Ada juga yang ini dan yang ini. Cepat. Dan kamu juga, sembunyikan juga barang antik seharga miliaran hingga puluhan miliar rupiah itu. Aku peringatkan kalian, siapapun yang berani membocorkan rahasia ini, akan langsung dipecat. Platform sewa pasangan Kinkin membuat para kerabat tutup mulut agar bisa merayakan tahun baru dengan tenang. Bukan begitu? Mengapa orang-orang ini sama saja seperti orang tuaku? Untung saja aku sudah menyewanya lebih dulu. Aduh bukan. Mengapa pasangan sewaanku belum datang juga? Hari ini sudah libur dan harus pulang ke desa untuk tahun baru. Kalau pulang tidak membawa pasangan, pasti akan kena omel habis-habisan oleh kedua orang tuaku. Apa mungkin? Halo Bu? Sudah kukatakan kalau aku punya pacar, tidak perlu perjodohan bisnis. Pacar apa maksudmu? Segera pulang dan lakukan perjodohan dengan Tuan Muda Chen. Perusahaan saat ini membutuhkan grup Chen. Aku bisa memajukan perusahaan tanpa perjodohan. Besok, aku akan membawa pacarku pulang untuk menemuimu. Begitu saja. Hai, Pemuda ini tampan juga, jauh lebih tampan daripada di profil. Kakak sangat puas. terima kasih. Masih malu ya? Ayo pergi, kembali ke rumahmu. Kakak ini pasti akan membuat orang tuamu merasa sangat senang. Ayo cepat naik ke mobil. Kemarilah. Anu, inilah rumahku. Agak berantakan. Jangan terlalu dipikirkan ya. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Bagus sekali, penyewaan kali ini, inilah kehidupan pedesaan yang aku dambakan. Sangat indah. Halo, Pak Kepala Desa. Xiaofan sudah kembali. Ada domba juga. Apakah Anda Pak Wang Wei selaku Presiden Direktur Grup Jiang? Nona, Anda salah orang. Mana mungkin? Paman Wang, dia yang melihat saya tumbuh besar. Beliau bahkan belum pernah keluar dari desa ini. Iya, betul. Kalau aku benar-benar presiden direktur grup besar itu, masa aku masih mau jadi kepala desa? Xiaofan, Ya, Bu. Sini lihat, ini pacarku. baik. Gadis ini. Cantik sekali. Siapa namamu? Selamat tahun baru, Tante. Nama saya Shu Bangxia. Ah, Bangxia. Nama yang bagus. Capek di perjalanan, ya? Tante sudah menyiapkan masakan rumahan untukmu. Ayo, kita ke dalam. Untung aku menemukan pacar sewaan. Sampai si galak pun jadi lunak. Cantik sekali. Bangxia, silakan duduk saja. Lihat-lihat, ya. Di dapur Tante masih merebus sup. Jangan sungkan. Kalian mengobrol saja. Zhang Banqiao? Kelihatannya seperti karya asli. Seingatku dulu keluarga terkaya, keluarga Jiang, membeli lukisan ini dengan harga 400 miliar rupiah. Di rumahmu ternyata ada lukisan karya Zhang Banqiao? Zheng Banqiao? Mana mungkin? Lukisan ini sepertinya dilukis oleh Pak Kepala Desa. Hanya meniru saja. Xiaofan, Bangxia, makanannya sudah siap. Ayo, kita makan. Ini Wagyu kelas 5 seharga 1.600.000 setengah kilo. Jamur Matsutake seharga 1 juta rupiah per setengah kilo. Dan ham Spanyol ini harganya 10 juta rupiah per potong. Jiang Fan, keluargamu sebenarnya bergerak di bidang apa? Apa yang kamu bicarakan? Kami hanyalah keluarga desa biasa. Sehari-hari bertani dan memelihara ayam. Satu meja ini saja butuh puluhan juta rupiah? Masih bilang keluargamu orang biasa? Tidak mungkin. Bukan begitu. Kaki babi besar itu kiriman dari bibi tahu.
Jamur itu banyak sekali di bukit belakang rumah kami, dan daging sapi itu barusan diantar oleh Paman Wang. Oh, Tidak benar? Ini persis sama dengan yang pernah kumakan di Hotel Bintang 5. Kenapa kalian masih berdiri? Ayo, cepat duduk, silakan duduk, duduklah. Aduh. Kalau sedang senggang, aku suka menonton acara kuliner, dan meniru cara mereka menata hidangan. Kalau tampilannya menarik, kita pun jadi lahap menambah porsi. Coba cicipi, lihat enak atau tidak. Begitu rupanya. Bibi? Kalau begitu, saya makan ya. Santai saja, silakan makan. Rasanya, lebih enak daripada yang kumakan di Hotel Bintang 5. Aba, Xiao Xia. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, Bibi. Hanya saja rasanya benar-benar lezat. Apa mungkin perasaanku saja yang keliru? Sepertinya karena semua bahannya alami, bukan bahan mahal. Yang alami memang paling baik. Kan sudah kubilang, penataan seperti ini bisa menambah selera makan. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Baik, oh iya, Bu. Ayah kemana? Dia pergi rapat. rapat? Ya. Kepala desa memintanya datang rapat, katanya, untuk menyiapkan kegiatan adat tahun baru. Beliau selalu merengek agar aku membawa pacarku pulang. Sekarang pasanganku sudah di rumah, malah dia yang tidak kelihatan. Hampir saja ketahuan. Xiao Xia, lihatlah kamu datang. Tante belum menyiapkan apapun. Ambil kartu ini, anggap saja ini uang angpau. Tante? Bukankah ini tidak enak? Ambil saja. Ambillah. Dari awal tidak bilang ada angpau. Bagaimana ini? Aduh. Ibu. Dia benar. Mana ada orang memberikan kartu bank kepada gadis yang baru pertama kali berkunjung? Kamu menakuti gadis itu. Berikan padaku saja. Lepaskan. Apa hubungannya denganmu? Duduklah di sana. Tante belum sempat tarik tunai. Aduh Xiao Xia. Cuma 2 juta rupiah. Jangan merasa keberatan, ya? Mana mungkin saya keberatan? Terima kasih, Tante. Salah perhitungan. Ternyata berkunjung harus memberi angpau juga. 2 juta rupiah berarti aku harus bekerja keras selama 3 hari. Tante ini baik sekali. Sepertinya dia benar-benar menganggapku sebagai menantu. Punya ibu mertua seperti ini sepertinya tidak buruk. Xiao Xia tidak akan merasa ini terlalu sedikit kan? Aduh, 200 juta rupiah ini benar-benar terlalu sedikit. Seharusnya aku memberikan 2 miliar rupiah. Bodohnya aku. Menurutku ibumu orangnya baik. Kenapa kamu harus menyewa pacar palsu untuk menipu mereka? Kenapa? Tahun ini kamu harus membawa pacar pulang kampung saat tahun baru. Gadis-gadis ini semua bagus. Pilih saja salah satu. Bu, jangan bercanda denganku lagi. Ini semua foto artis. Aku ini, mana bisa. Masih muda. Lagi pula. Ayah, Lihat saja, akan kupukul kamu sampai kapok. ayah, kenapa sih? Dasar bocah nakal. Bu, tolong selamatkan aku. Kamu sudah berapa besar? Hah? Sudah berusia 20-an tapi pacar saja tidak punya. Aku, Kamu mau membuat keluarga yang tidak punya penerus? Kuhajar kamu sampai kapok. mungkin karena dia lebih suka padamu. Tentu saja. Gadis sebaik dan secantik aku ini pasti disukai semua orang tua kan? Iya, iya, iya. Tapi, bagaimana dengan kartu ini? Kalau ibuku sudah memberikannya padamu, ya sudah ambil saja. Simpanlah. Kalau begitu sungguh akan kuambil, ya? Uangnya, ini semua hasil jerih payahku mencari uang. Dalam perjanjian tidak disebutkan akan ada angpau. Jadi kubalikin saja padamu. Kamu benar-benar mengembalikannya padaku? Uangnya sudah kukembalikan semua padamu. Jadi, bisakah kamu menyelesaikan masalah bahwa hanya ada satu tempat tidur? Kalau begitu aku tidur di lantai saja. Jangan begitu. Tidurlah bersama kakak.
Mimpi indah, bikin alas di lantai sana. Besok kamu masih harus ke rumahku membantuku berakting. Jangan-jangan kamu lupa, ya? Siapa juga yang lupa? Tapi, kamu harus mengganti pakaianmu. Bukankah hari ini kamu mengajak Xiaoxia jalan dan belanja? Kita harus royal dan mengeluarkan uang dengan berani. Jangan jadi orang yang pelit. Kamu dengar tidak? Baik, Bu. Ini adalah uang pensiun ibu dan ayahmu. Pakailah sesukamu. Ibu sungguh melakukan ini. Xiaoxia, itu gadis yang sangat baik. Bukankah kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik? Jangan sampai kamu tidak tahu diri. Aku mengerti. Cepatlah. Ibu tidak tahu apakah kartu hitam tanpa batas ini cukup untuk menjaga martabat kita di sana. Tidak menyangka setelah berganti gaya kamu tampak begitu tampan. Juga kelihatan sangat berkarisma. Kalau kamu begini, kakak benar-benar ingin jadi pacarmu. Nona, selera Anda bagus. Pakaian ini model terbaru di toko kami. Harga promo tahun baru hanya 24 juta rupiah. Apa? 24 juta rupiah? Ini sama saja merampok, kan? Kami tidak jadi beli. Kamu kenapa? Ke rumahmu ikut kamu, ke rumahku harus ikut aku. Setelan ini saja. Ini mahal sekali, ya? Untuk 24 juta, aku harus kerja selama 2 bulan. Kakak di sini. Masih perlu kamu yang bayar? Jangan. Jangan pakai uangmu. Pakai kartuku saja. Tak kusangka kamu cukup sopan juga. Bisa-bisa aku benar-benar jatuh hati padamu. Janganlah. Aku tidak sanggup menanggungmu. Kakak punya uang kok. Biar kakak yang menanggungmu. Otorisasi tidak cukup. Ini ternyata kartu black card. Orang kampung ini, jangan-jangan dia miliarder. Kenapa? Kartu ini tidak bisa digunakan? Ya Pak, kartu ini tidak bisa kami proses. Maaf. Aku tidak tahu, saldo di kartu ini tidak sebanyak itu. Lebih baik kita batal beli baju ini. Ternyata ibu memang suka membesar-besarkan. Malu besar jadinya. Tunggu. Hari ini setelan ini harus kita bawa. Pakai kartuku. Jangan. Pembelanjaan Anda kali ini sebesar 24 juta rupiah. Anggap saja baju ini traktiran kakak buatmu. Soalnya, keluargaku tidak semudah itu dihadapi. Wah, megah sekali. Benar-benar, seperti istana impian keluarga kaya. Keluargaku cuma punya kekayaan sekian par lebih dari 2 triliun. Kalau kamu melihat keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing, yaitu keluarga Jiang Fan, kamu pasti bakal tercengang sampai rahang jatuh. Berapa katanya? Belasan miliar yuan. Saja? Ayo, ikut aku menemui kakek. Cepat. Aku belum. Jangan dulu. Kenapa? Aku belum siap. Rumah keluargamu di sini, tentu semua penghuninya orang terpandang. Kalau aku datang, bagaimana cara bersikap kepada mereka? Mereka juga punya 2 mata dan 1 mulut. Tak perlu takut. Apa? Perjanjian sewa menyewa kita tidak berlaku lagi? Taruhan saja, kamu saja tidak meremehkanku. Maka aku, Jiang Fan, juga tidak boleh ingkar janji padamu. Ayo berangkat. Nah, begitu baru benar. Jalan. Hei, dengar, teman perempuanmu kemarin cantik sekali. Tapi bagiku, kamu tetap yang tercantik. Shu, Banxia. Kamu boleh pergi. Tuan Chen, ada apa sih? Tuan Chen, kamu nakal sekali. Lain kali hubungi aku ya. Shu Banxia. Dengar-dengar, hari ini kamu membawa pacar pulang? Jangan-jangan si pria kampungan ini? Aku bukan pria kampungan. Masih bilang tidak kampungan? Jangan sembarangan bicara. Namanya Jiang Fan,
Dan dia pacar resmi Shu Bangxia. Jangan bercanda. Pria kampungan begini, pacar Shu Bangxia, wanita tercantik nomor 1 di Shangjing. Apa kau pikir kau bisa membodohiku? Kau terlalu banyak ikut campur. Lebih baik kau gunakan energi itu untuk menjaga nafsumu. Tidak penting apakah aku berhak ikut campur atau tidak. Yang penting adalah ibumu sudah menikahkanmu denganku. Hah? Benarkah? Mungkin saja benar. Tapi tidak masalah. Ibuku tidak bisa mengatur hidupku. Shu Bangxia, keluarga Shu milikmu, akan segera bangkrut. Kau tidak punya pilihan lain selain menikah dengan keluarga Chen. Dasar orang udik. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu dalam sehari? Aku, Chen Kai, akan memberimu 10 kali lipat. Aku tidak tertarik sama sekali. Chen Kai, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Shu Bangxia, aku sarankan kau berlutut dan memohon padaku untuk menikahimu. Jika tidak, saat keluarga Chen masuk jajaran keluarga kelas atas, aku punya 10.000 cara. Untuk membuatmu lebih rendah daripada wanita rendahan. Keluargamu hanyalah keluarga kelas 2. Atas dasar apa kau bisa masuk ke jajaran kelas atas? Atas dasar apa? Atas dasar pesanan kerjasama senilai 20 triliun rupiah dari CEO keluarga Jiang, Wang Wei, untuk keluarga Chen milikku. 20 triliun rupiah? Kepala desa kami. Kau jangan bercanda, Direktur Eksekutif keluarga Jiang. Mana mungkin pergi ke desa menjadi kepala desa yang bukan siapa-siapa? Sekadar omong kosong. Meremehkan siapa? Betul juga, kepala desa Wang itu cuma paman petani yang suka menggembala kambing. Tak mungkin dia seorang direktur. Keluarga Jiang bukan tempat siapapun seenaknya bekerja sama. Pimpinan Wang mana mungkin memberimu pesanan sebesar itu? Aku tidak perlu memberitahumu seberapa dekat ayahku dengan keluarga Jiang. Pokoknya keluarga Chen pasti akan masuk jajaran keluarga terkemuka. Kau, Shu Bangxia, selain menikah denganku, tidak punya jalan lain untuk menolong keluarga Shu. Mengerti? Apa-apaan kau? Kampungan, sekali lagi kuperingatkan, enyahlah dari hadapanku. Enyah? Kenapa harus aku? Sekarang aku ini pacarnya Shu Bangxia. Kalau ada yang pergi, itu kamu. Berani-beraninya kau menyentuh wanita yang kusukai? Dasar kampungan, kau cari perkara, ya? Dasar jelek. Coba bercermin dulu, mukamu pas-pasan, mimpimu setinggi langit, mau pakai uang untuk membeli aku, Shu Bangxia? Mimpi di siang bolong. Apa yang kau katakan? Aku peringatkan, sekarang ini negara hukum. Orang baik pakai kata, bukan tangan. Haha. Baik. Semoga nanti di dalam kalian masih bisa sekeras ini. Terus terang, aku datang hari ini untuk, di depan kakek dan ibumu, memenangkanmu. Bukan begitu. Ibuku benar-benar luar biasa, demi keluarga. Sampai tega menikahkanku dengan sampah seperti Chen Kai. Anu, sebenarnya karena dia sudah datang. Sepertinya aku sudah tidak bisa membantu lagi. Aku pergi dulu ya. Bukankah tadi kamu bersikap sangat jantan? Kenapa takut? Kontrak baru berjalan setengah jalan sudah mau kabur. Mana komitmenmu? Kak. Situasi keluargamu ini terlalu rumit. Orang itu bahkan sudah datang ke rumahmu. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak apa-apa, di rumah kami. Ibuku hanya berada di posisi kedua. Kakekku yang punya kekuasaan penuh. Ikut aku. Aku tidak membawa hadiah. Tidak mungkin aku pergi dengan tangan kosong kan? Biarkan aku bersiap-siap sebentar, Bawa hadiah apa? Bicarakan itu nanti di dalam. Ayo. Iya. Nona, tolong lepaskan tanganmu. Aku mau angkat telepon. Boleh angkat telepon dulu? Macan betina. Xiao Fan, ibu dan ayahmu tahu kamu mau pergi ke rumah Xiao Xia. Jadi kami sengaja menyiapkan hadiah untukmu, dan meminta kepala desa Wang, mengantarkannya kepadamu. Sebentar lagi akan sampai. Oh, baiklah. Ternyata sudah disiapkan hadiah. Aduh, lepaskan. Ayah, ini Tuan Muda Chen. Dia sangat menyukai Bangxia kita. Aku berpikir besok akan diadakan upacara pertunangan untuk mereka. Kebetulan saat malam tahun baru, seluruh keluarga besar ada di sini. Hari yang sangat bagus. Benar sekali, kakek. Selamat tahun baru. Saya datang untuk memberi salam. Mengenai hal ini, sebaiknya tanyakan dulu pada Bangxia. Aduh, ayah, tidak perlu bertanya lagi. Mana mungkin seorang ibu akan mencelakai Bangxia? Ayah tenang saja mengenai masalah ini. Kakek? Aku membawa pacarku Jiang Fan untuk menemui kakek. Kakek, selamat tahun baru.
Bansia, Bagus, anak ini terlihat jujur dan bersemangat untuk maju. Bansia, ternyata hatimu sudah ada yang memiliki sejak lama. Hanya kakek yang mengerti aku. Tidak seperti yang hanya tahu cara menjual putrinya sendiri. Hei, Shubansia. Aku menyuruhmu menikah dengan tuan muda keluarga Chen. Apa itu berarti aku menjual putriku? Hei, kamu malah mencari pria kampungan ini? Apa kamu sedang melakukan kegiatan amal? Ini sedang perayaan tahun baru. Jangan bicara sekasar itu. Dia ini calon menantumu. jangan mengatakannya dengan begitu percaya diri. Bagaimana kalau rahasia kita terbongkar? Bagaimana aku bisa meloloskan diri nanti? Semuanya sudah terlanjur dimulai. Kenapa masih bicara begitu? Jika kamu benar membantuku mengusir pria jahat seperti Chen Kai, aku akan benar-benar menikah denganmu. Ah apa? Kamu meremehkan aku? Bukan. Aku tidak punya uang. Aku juga tidak sanggup menafkahimu. Sudahlah, kakak akan menanggungmu. Bansia, cukup. Tuan muda Chen lah tunanganmu. Keluarga Chen sebentar akan naik kelas jadi keluarga konglomerat papan atas. Kau harus menikah dengan keluarga Chen. Aku tidak mau menikahi playboy itu. Bansia, sebenarnya kau belum terlalu mengenalku. Aku sungguh menyukaimu. Perempuan-perempuan itu cuma untuk bersenang-senang saja. Hanya kau, kecantikan nomor 1 di Shangjing, yang pantas menjadi istri sah keluarga papan atas Chen. Betul, betul. Nanti setelah kau menikah, lama-lama juga akan terbiasa. Cukup. Dengar baik-baik apa yang kau ucapkan. Kau ingin menjual putrimu ya? Kakek, memang hanya Anda yang baik padaku. Nak Chen, hari ini adalah jamuan keluarga besar kami, keluarga Su. Kalau Bansia tidak menyukaimu, jangan ganggu perayaan tahun baru kami. Silakan pergi. Ayah, tuan muda Chen itu tunangan keluarga kita. Aku sudah bicara baik-baik dengan keluarga Chen. Tidak bisa diubah lagi. Kakek Shu, jangan buru-buru dulu. Bagaimana kalau Anda melihat dulu hadiah yang kubawa? Baru mempertimbangkan lagi pernikahan Bansia? Ayah, bagaimanapun juga, ini niat baik Xiao Kai. Lihat, orangnya sudah datang, setidaknya tolong lihat dulu. Baik, akan kulihat sebentar. Sesudah itu, silakan pergi. Baiklah. Tuan muda Chen, ini, Apa maksudmu? Keluarga Chen mana sanggup kerjasama senilai 20 triliun? Rencana kerja sama 20 triliun rupiah yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Keluarga Jiang, Wang Wei, dan perusahaan kami. Hari ini kuputuskan untuk membaginya dengan keluarga Shu. Sebagai syarat meminang putri kalian, Shu Bansia. Apakah ketulusanku sudah cukup? Apa? Wang Wei. Dia adalah sosok yang legendaris. Dia adalah tangan kanan ketua Jiang. Benar, Wang Wei itu adalah teman lama ayahku. Kalian punya hubungan sedekat itu? Kakek Shu, asalkan hari ini menikahkan Bansia denganku. Aku akan segera berbagi proyek senilai 20 triliun rupiah ini dengan keluarga Shu. Apa? Ayah, apakah ketulusan Xiao Kai masih belum cukup untuk meluluhkan hati Anda? Daripada hal-hal yang tidak jelas seperti itu, kakek lebih mementingkan karakter seseorang. Karakter? Dia bahkan tidak mengerti sopan santun dasar, berani bicara soal karakter, datang menemui kakek Bansia. Ternyata tidak membawa hadiah sama sekali. Aku membawanya. Kepala desa kami akan segera mengantarkannya. Dasar orang kampungan. Jangan-jangan kamu membawa jamur liar dari gunung belakang desamu ke sini? Barang sampah macam apa ini? Duh, keluarga kami tidak menginginkannya. Bawa pergi. Aduh, pemuda miskin sepertimu, masih mau bergaya memberi hadiah? Benar-benar memalukan. Kakek, tolong katakan sesuatu. Bansia, ini adalah proyek senilai 20 triliun rupiah. Kakek harus memikirkannya baik-baik. Kakek, apakah Anda juga berencana menjual cucu sendiri? Kakek Shu, apakah hadiahku ini masih belum menunjukkan ketulusan? Kakek, masa depan keluarga kita sangatlah penting. Masalah pernikahanmu memang harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Kakek tidak akan memaksamu. Kakek, Bansia, sikap kakek sudah sangat jelas. Tuan muda Chen adalah jodoh yang terbaik untukmu. Dasar orang udik, cepat pergi dari sini. bicaralah. Sudahlah, aku akan berjuang. Demi memegang janji. Aku tidak akan menyerahkan Bansia. Aku sudah menjadi kekasih Bansia. Aku tidak akan pernah menyerah. Kamu, Siapa yang berani bersikap tidak sopan ke Tuan Muda Xiao Fan? Direktur Pelaksana Perusahaan Jiang, Wang Wei. Wang Wei. Pak Kades. Xiaofan, kamu lupa membawa hadiah saat pergi tadi. Ibumu memintaku untuk mengantarkannya kepadamu? Anda. Apa yang sedang Anda bicarakan? Bukankah? Anda adalah Pak Kades itu?
Pak Kades adalah direktur utama. Tentu saja. Beliau adalah direktur pelaksana perusahaan Jiang, Tuan Wang Wei. Pimpinan Wang, kenapa Anda datang ke tempat saya ini? Sudah kukatakan, aku datang untuk mengantar hadiah bagi Tuan Muda Xiao Fan. Tuan Muda, Buka kotaknya. seluruh saham grup asuransi Feifan. Ginseng liar berusia 500 tahun. Wah, villa nomor 1 Gunung Tiankue senilai 600 miliar rupiah. Aku masih punya satu hadiah terakhir. Silakan Tuan Muda buka dan lihat. Dokumen rencana kerja sama klan Jiang. Yang bernilai 60 triliun rupiah. Ayo, biarkan aku lihat. Cap resmi ini ternyata asli. Keluarga Shu kita akan makmur. Pimpinan Wang, semua ini diberikan kepada keluarga Shu kami. Secara tepat, dan semua ini adalah hadiah dari Tuan Muda Jiang Fan kami. Untuk Nona Shu, Serius? Ibuku memang suka memberi hadiah. Tapi beliau tidak bilang akan memberi yang seperti ini. Ini untukku? Jiang Fan, benarkah ini? Aduh, sakit. Sepertinya memang benar. Cubitlah dirimu sendiri. Kenapa malah mencubitku? Sampai garis senyumku jadi kelihatan. Tahu. kalian sudah lihat kontraknya juga, kami tidak menipu, kan? Tidak, sama sekali tidak. Pimpinan Wang, mana mungkin Anda menipu keluarga Shu kami yang kecil ini? Hempa, masih mau mengusir Tuan Muda kami sekarang? Tidak, tentu tidak. Aduh, saya dan Tuan Muda Jiang hanya bercanda. Saat tadi belum menerima hadiah, kamu sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Su Banxia, Kenapa? Aku tidak boleh bicara? Pimpinan Wang, maaf membuat Anda tertawa. Kuperingatkan kalian, Tuan Muda Jiang Fan, kami tidak boleh menerima sedikit pun ketidaknyamanan lagi. Kalau tidak, keluarga Su kalian, keluarga Chen, tak satu pun bisa lolos. Pimpinan Wang, tenang saja. Selama aku ada, anak ini tidak akan merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Bagus kalau begitu. Orang semulia Anda, kenapa memanggil Tuan Muda Xiaofan begitu? Sebenarnya dia ini siapa? Tuan Muda, belum kau jelaskan kepada mereka? Apa yang perlu dibicarakan? Ibuku bilang, laki-laki dipanggil Tuan Muda, perempuan dipanggil Nona Muda. Apa ada yang salah? Hanya keluarga kaya yang memanggil Tuan Muda dan Nona Muda. Wang Wei, pimpinan Wang, orang sekaya itu memanggilmu Tuan Muda? Ibuku akan mengira keluargamu sangat kaya. Kamu tahu bagaimana keadaan rumahku. Kamu kan sudah pernah ke sana. Aduh, aku lupa. Tuan Muda Xiaofan masih dalam masa pelatihan? Identitasnya tidak boleh terungkap? Pimpinan Wang, apa sebenarnya hubungan antara Jiang Fan dengan Anda? Anu, ayahnya Jiang Fan adalah rekan seperjuanganku. Dia dulu sangat menjagaku. Jadi, wajar saja kalau aku memanggilnya Tuan Muda Xiaofan. Pimpinan Wang, saya juga pernah menjadi tentara. Saya tahu perasaan antar sesama rekan seperjuangan sudah seperti saudara kandung sendiri. Tapi, kenapa dia memanggil Anda, Pak Kepala Desa? Benar Pimpinan Wang? Anda adalah direktur pelaksana dari grup perusahaan terbuka? Bagaimana bisa menjadi kepala desa juga? Apa kalian belum selesai bertanya? Baru saja berhasil lolos? Ditanya lagi? Oh, Anu? Oh. Aku sering ke desa Xiaofan untuk mencari ayahnya Jiang Fan, dan aku suka membantu urusan di desa itu. Kebetulan, desa mereka kekurangan kepala desa, jadi semua orang mencalonkanku. Aku juga tidak terlalu sibuk, dan ingin merasakan kehidupan di desa, jadi aku setuju. jadi begini asal-usul jabatan kepala desa itu. Setiap hari disembunyikan tanpa bilang apa-apa, ternyata dia orang hebat. Sepertinya orang hebat biasanya sangat rendah hati dan berwibawa. Seharusnya begitu. Aduh Xiaofan, kamu sudah kenal dengan Pimpinan Wang? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aduh. Bukan begitu Bibi. Sebenarnya aku juga baru tahu. Tidak apa-apa. Bibi tidak menyalahkanmu. Pimpinan Wang, karena hari ini Anda sudah datang, silakan makan bersama kami di sini. Jika aku tetap di sini, rahasianya bisa terbongkar? Tidak perlu. Sebentar lagi malam tahun baru, aku harus segera kembali ke kantor. Tuan Muda, kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada yang berani merundungmu lagi, hehe, segera beritahu aku saja. Tenang saja. Aku sudah dewasa, siapa lagi yang bisa sembarangan menggangguku? Baguslah kalau begitu.
Mari saya antar Anda keluar. Adikku sayang, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kakak? Cepat katakan. Menyembunyikan sesuatu darimu? Iya, Sembunyi apa? Aku hanyalah seorang kuli bangunan, kamu kan sudah tahu. Paman Wang hanya membantu keluarga Jiang mengirim hadiah, lalu malah mengatasnamakan aku. Bagaimana mungkin keluargaku punya uang sebanyak itu? benarkah? Benar. Xiao Fan? Bibi mau ke ruang kerja sebentar, ya? Itu Bibi. Iya. Perlu aku bantu? Tidak perlu. Kamu duduk saja. Biarkan saja dia. Jiang Fan, jangan kira karena ada bantuan dari pimpinan Wang, kamu bisa langsung sukses dengan cepat. Aku beritahu kamu, kamu hanyalah orang kampung. Chen Kai, orangnya sudah pergi. Apa kamu masih menunggu makan di sini? Kenapa aku harus pergi? Aku tahu. Tuan Shu punya sebuah aturan. Siapapun yang bisa memecahkan permainan akhir caturnya, bisa mengajukan satu permintaan. Permintaan? Kamu tahu berapa banyak pemain catur profesional yang kalah di tangan kakekku? Dari mana asal rasa percayamu itu? Kalau tidak dicoba mana tahu? Benar, kan? Kenapa kalian semua berdiri? Duduklah. Duduk, duduk. Pak Su, aku mau tanya, tentang apa yang dikatakan Chen Kai tadi. Permintaan? Permintaan apa itu? Selama tidak melanggar hukum, dan tidak melebihi batas kemampuan keluarga Shu kami. Sampai saat ini, kakekku hanya pernah kalah sekali saja. Orang itu mengandalkan hal ini, memenangkan puluhan miliar rupiah dari keluarga kami. Puluhan miliar rupiah? Ya ampun, kalau aku punya uang sebanyak itu, orang tuaku tak perlu bekerja sekeras ini. Kau kira menang itu semudah itu? Lagi pula, jika kau menang, bukankah seharusnya yang kau minta adalah menikah denganku? Bukankah kita ini pasangan sewaan? Benar-benar bodoh. Puh. Permainanmu cukup bagus. Apa Chen Kai ini benar-benar bisa menang? Ini pertandingan ke-10 Danghu yang dimainkan Fan Siping dan Si Xiang. Kau tahu posisi akhir permainan ini? Apa kamu tahu tentang sisa permainan ini? Aku pernah melihatnya di buku strategi catur. Ini adalah pertandingan antara ahli catur nasional Fan Siping dan Shi Xiangxia. Pada pemerintahan Qianlong 10 pertandingan di Jiangnan Pinghu. Melihat tata letaknya, sepertinya ini bagian dari 10 pertandingan Danghu. Pertandingan terakhir. Lalu apa kamu bisa menyelesaikannya? Batu hitam ini hanya perlu melompat keluar dari batu putih dan mengepung tata letak yang ada di atas. Jadi langkah ini seharusnya diletakkan di 5-19. 5-19? Tepat di sini? 5-19? Pemikiran Chen Kai ternyata sama denganku. Aku rasa kamu terlalu jujur. Sudah jelas dia menjiplak ide darimu. Dia mau menjiplakku? Langkah ini memang langkah yang hebat. Tetapi, belum berakhir. Jika ingin menerobos, masih butuh 3 langkah bagus lagi. Aku kalah. Anak muda keluarga Chen, pulanglah dan belajarlah lagi selama beberapa tahun. Xiao Fan, Iya. 5-19 itu idemu? Tidak sangka kamu benar-benar punya kemampuan? Tidak juga. Kakek, aku hanya belajar sebentar dari Paman Chen, yang merupakan peternak babi di desa kami. Apa? Belajar sebentar dari peternak babi? Apa kamu sedang berlaga? Hei, Aku bilang kepadamu, kalau sudah kalah cepatlah pergi. Apa kamu benar-benar mau tinggal untuk makan? Shu Banxia, jangan lupa, aku adalah tamu yang diundang oleh Bibi. Xiao Fan, Paman Chen yang kamu maksud itu, siapa nama lengkapnya? Namanya Chen Xingguo. Apa dia adalah guruku? Ahli catur nasional Chen Xingguo. Ah, pemain tingkat nasional? Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Paman Chen kami itu setiap harinya cuma memelihara babi dan semacamnya di desa. Selain itu, dia tahun ini baru berusia 53 tahun. Belajar tidak mengenal usia. Memang dia baru berusia 53 tahun. Kakek, lagi pula mereka semua tidak becus. Lebih baik biarkan Jiang Fan mencoba bermain catur dengan kakek. Baiklah. Kalau Xiao Fan mengalahkan aku, meskipun dia mengajukan syarat untuk menikahi Ban Xia, maka aku akan menyetujuinya. Kakek adalah yang terbaik. Kakek, kalau begitu aku akan mencobanya. Ayo kita mulai. Mari dicoba.
Anak muda zaman sekarang hebat sekali. Aku kalah. Akhirnya aku kalah. Bagus sekali. Jiang Fan, kamu hebat sekali. Memangnya kenapa kalau aku menciummu? Apa yang kamu lihat? Kakak, apa kamu baik-baik saja? Aku? Kakiku terkilir. Biar aku lihat sebentar. Ayo, cobalah untuk berdiri sebentar. Sudah jauh lebih baik. Syukurlah kalau sudah tidak apa-apa. Kakak, aku masih ada kelas, jadi aku pergi dulu. Hei. Apa jurusan kuliahmu? Siapa namamu? Aku mahasiswa jurusan teknik sipil. Namaku Jiang Fan. Sampai jumpa. Adik nakal, kamu sudah melupakan kakakmu ini, tapi aku sudah lama mengenalimu. Tidak hanya menciummu saja, aku benar-benar ingin menikah denganmu. Xiaofan, sekarang kamu boleh mengajukan satu permintaan. Dia hanya sedang beruntung saja. Aku tidak terima. Kakek Shu, aku ingin bertanding satu ronde lagi dengan Anda. Chen Gai, kalah ya tetap kalah. Baik, aku kalah, tapi Kakek Shu, apakah Anda benar berniat menikahkan Bansia dengan orang udik? Selama Bansia setuju, aku sebagai kakeknya akan mendukung mereka. Jiang Fan, apa tahu dari keluarga seperti apa Bansia berasal? Apa orang sepertimu bisa memberikan kehidupan yang dia inginkan? Aku pernah pergi ke rumah Jiang Fan. Kehidupan di rumah mereka adalah kehidupan pedesaan yang sangat aku dambakan. Aku dan Shu Bansia hanya pasangan sewa saja. Kenapa dia sepertinya menganggap ini serius? Apa dia benar-benar tidak keberatan dengan keluarga desaku ini? Jiang Fan, bicaralah. Anu kakek. Saat ini aku masih belum terpikir ingin mengajukan permintaan apa. Bagaimana kalau untuk sementara tidak usah dibahas dulu? Kalau begitu, jangan dibahas dulu. Lumayan, kamu masih tahu diri juga. Aku sudah terang-terangan bilang suka padamu, tapi kamu malah... Xiao Xia, cukup. Kakek, kenapa sih? Jiang Fan, menghadapi segala hal dengan tenang, tidak rendah diri maupun sombong, kelak pasti jadi orang besar. Orang bodoh yang bahkan takut menikahiku. Bisa jadi orang besar apa? Sikap Jiang Fan inilah yang disebut bertanggung jawab. Aku tidak peduli kau mau pikirkan atau tidak. Setelah kau mengalahkan kakekku, satu-satunya permintaan yang boleh kau ajukan adalah menikahiku. Permintaan lain takkan kuterima. Tapi aku sungguh tidak tahu harus mengajukan permintaan apa. Ayahku selalu bilang, manfaat yang tidak diperoleh lewat usaha sendiri, sebaiknya tidak diambil. Kamu bikin aku kesal sekali. Bansia, apakah kau benar-benar hanya mau menikah dengannya? Apa hebatnya dia? Dia miskin melarat, tidak punya apa-apa, mana bisa dibandingkan denganku? Ayah. Aduh. Dengar-dengar teka-teki catur Anda sudah terpecahkan. Chen Kai itu pemain catur profesional? Kemampuannya lumayan hebat. Ibu, yang memecahkan itu Jiang Fan. Jiang Fan? Tante, maaf membuat Anda tertawa. Anak ini, Xiao Fan, meski menang catur, ia pun tidak sembarang minta syarat. Bilang tidak ada permintaan? Jangan-jangan justru ingin lebih banyak? Ibu, hadiah yang mereka berikan saja sudah melebihi seluruh aset keluarga Shu. Apalagi yang bisa diambil dari kita? Lalu kau ingin apa? Dia ingin menikahiku. Xiao Kai, mau kemana? Menelpon? Ayah, teman sekolah Anda, Wang Wei, datang membawa kontrak 60 triliun rupiah untuk menantang kita, serta uang tunai 200 miliar rupiah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kontrak 60 triliun rupiah apa? Wang Wei tidak punya kekuasaan sebesar itu untuk memutuskannya. Selain itu, baru saja mendapat kabar. Dana, keluarga Jiang, dipindahkan secara misterius sebesar 200 miliar rupiah. Jadi dengan kata lain, Wang Wei, bermasalah? Maka kontrak 60 triliun dan uang tunai 200 miliar, itu semuanya bermasalah. Jangan terburu-buru. Bagaimana jika kontrak ini ternyata asli? Maka keluarga Shu tidak boleh diremehkan. Ayah, apa maksudmu? Terlepas dari kontrak itu asli atau palsu, dapatkan Shu Bangsha terlebih dahulu, itu tidak akan membuat kita rugi. Baiklah. Aku baru saja mendapat kabar, keluarga Jiang memang berencana bekerja sama dengan keluarga Shu. Wang Wei, hanya sekadar membantu mumpung ada kesempatan, untuk membalas budi kepada ayah Jiang Fan. Jadi dengan begitu, kontrak senilai 20 triliun itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan. Kamu, kenapa kalian menatapku? Bu, hadiah sudah ibu terima.
Masa ibu mau mengembalikannya kepada pimpinan Wang? Aku kan tidak bilang apa-apa. Niatan kecilmu itu masih bisa aku tebak kok. Aku pokoknya hanya mau menikah dengannya. Chen Kai, hadiah yang kamu berikan kalah jauh dari Jiang Fan. Catur pun kau kalah. Apalagi yang mau kau katakan? Kalau soal hadiah, aku harus jelasin baik-baik. Mana mungkin Wang Wei menghadiahkan sebuah pesawat pribadi pada keluarga mereka, apalagi uang tunai sebesar 200 miliar rupiah. Ternyata palsu? Sebenarnya apa yang mau kau katakan? Barusan aku ditelepon ayahku, dapat kabar kalau Wang Wei, pimpinan Wang, diam-diam mengalihkan dana perusahaan Jiang hingga puluhan miliar yuan. Menurutku, uang sebanyak itu, pasti ada di rumahnya Jiang Fan. Jadi begini rupanya? Xiao Fan, kau dan Wang Wei, kalian melanggar hukum. Tidak mungkin. Kepala desa kami pasti bukan orang seperti itu. Orang seperti apa? Kalau aku tanya paman, kan langsung ketahuan. Paman? Benar. Tak perlu disembunyikan, keluarga Chen kami bukan hanya punya sandaran pada Wang Wei, ada juga satu direktur eksekutif lain di perusahaan Jiang, Lixiang, Direktur Li. Lixiang? Apa? Kamu juga kenal dia? Sepertinya dia memang salah satu teman ayahku. Ayah sering minta bantuannya untuk beberapa urusan. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Si Lixiang ini, jangan-jangan sama saja seperti Wang Wei, pimpinan Wang. Apa yang kau pikirkan? Pamanku sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, mana mungkin repot-repot ke desa buat melayani orang desa sepertimu. Bansia, ibu rasa kamu harus mempertimbangkan lagi rencana pernikahanmu. Jiang Fan sama sekali tidak pantas untukmu. Bu, apa yang ibu bicarakan? Kakek? Menurutku, anak Jiang Fan ini cukup baik, pendidikannya juga lumayan. Kamu juga sudah menerima hadiahnya, biarkan saja mereka berdua saling mengenal, apa salahnya? Kakek memang yang paling pengertian. Kakek Shu, Tante, kalian jangan sampai salah langkah. Wang Wei memberi hadiah itu dengan melanggar hukum. Nanti semua hadiah itu harus dikembalikan ke keluarga Jiang. Jangan asal bicara. Aku asal bicara. Tunggu sampai aku menemukan bukti bahwa Wang Wei menyalahgunakan dana perusahaan. Baru kau akan tahu, apakah aku benar-benar asal bicara? Dan kau, bocah, siap-siap mendekam di penjara. Kau? Nyonya, makanannya sudah siap. Baik. Ayo Jiang Fan, cicipi masakan keluarga Su kami. Terima kasih, kakek. Berhenti. Bu, ada apa? Jiang Fan, keluargamu diduga terlibat masalah hukum. Aku tidak berani membiarkanmu makan di rumahku. Bukan aku. Bu, ini sudah keterlaluan. Masalah yang belum tentu benar kok ibu anggap sungguhan. Kalau ibu terus begini, maka aku akan pergi bersama Jiang Fan. Shubanxia, kalau hari ini kau berani melangkah keluar dari pintu rumah ini, jangan pernah kembali. Siapa yang mau kembali, silakan saja. Ayo pergi. Coba lihat dirimu, masih pantas disebut orang tua. Ayo, temani kakek makan. Hei, Tuan Muda Chen, apa hasil penyelidikanmu? Jangan lupa beritahu Tante, ya? Baik, Tante, tunggu teleponku. Baik-baik. Xiao Kai, ayah mendengar dari pamanmu, memang ada dana 200 miliar rupiah milik keluarga Jiang yang tidak jelas kemana perginya. Sekarang di dalam perusahaan mereka curiga. Uang itu diambil oleh Wang Wei. Jadi benar begitu. Tapi, ayah, kita belum punya bukti. Tidak ada cara menjatuhkan Wang Wei. Pamanmu bilang, besok dia akan kembali, dan akan memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan Wang Wei. Kita juga harus memanfaatkan kesempatan ini, untuk menampilkan diri di depan pemimpin klan Jiang, Jiang Nanxiong. Baik, ayah. Jiang Fan, ingin kulihat kali ini, apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Gimana? Masakan di rumahku lumayan enak, kan? Menurutku masih sedikit kalah dibanding masakan di rumahku. Kamu sengaja, ya? Xiao Fan, Ya, kakek. bisa menulis kaligrafi kuas Tiongkok? Bisa. Cuma sedikit. Di sini masih kurang satu huruf. FU, coba kamu yang menulis. Baik, biar aku coba. Gerakan kuasmu lancar, tekanan goresannya kuat dan mantap, detailnya halus. Ini gaya Xingshu Wang Zizi, sungguh sudah tampak seperti maestro. Akan kakek bawa pulang untuk dibingkai? Adik, tidak menyangka kamu sehebat ini. Masih bisa apa lagi? Bibi Zhang, mengajariku menunggang kuda. Kakak Xiaolong, mengajariku bela diri militer. Aku juga bisa anggar, menembak sasaran dan masih banyak lagi. Apa? Kamu bisa sebanyak itu? Lalu kenapa masih kerja angkut bata? Kemampuan ini sebenarnya tidak gampang menghasilkan uang.
Angkut bata justru dapat uang lebih banyak. Benar juga, orang biasa sekalipun meski bisa semua ini, tetap saja tidak banyak gunanya. Halo, Tante. Besok malam tahun baru Imlek, paman saya berencana mengunjungi pemimpin keluarga Jiang, Jiang Nanxiong. Jiang Nanxiong? Waduh, dia itu sosok legendaris. Di mana akan bertemu? Aku juga ingin bertemu. Katanya di desa Jiangjia. Mungkin kampung halaman Jiang Nanxiong. Bisa jadi, bisa jadi. Pokoknya, kali ini, kami berniat menyingkirkan Wang Wei sepenuhnya. Tante, saran saya, cepat-cepat putuskan hubungan dengan Jiang Fan itu. Baik-baik. Adik, aku ingin kamu mengajariku menulis beberapa kata. Tentu saja. Kata apa saja? Namaku, tapi kamu harus mengajariku secara langsung. Nona Bansia, sepertinya ini kurang pantas. Jangan panggil Nona Bansia, panggil saja Bansia. Bansia. Sepertinya ini tetap kurang pantas. Cepat ajarkan. Bansia. Sedang apa kamu? Kakekmu sudah pikun? Aku bisa saja tidak peduli, tapi aku tidak bisa membiarkanmu bersama orang kampung dari keluarga kriminal ini. Ini kan sedang perayaan tahun baru? Apa maksudmu dengan kriminal itu? Jangan bicara sembarangan jika tidak ada bukti. Chen Kai sudah memiliki bukti kejahatan Wang Wei dan Jiang Fan. Kita harus memutuskan hubungan dengan mereka. Bagaimana mungkin? Meskipun Wang Wei melakukan tindak korupsi, itu tidak akan melibatkan Xiao Fan, kan? Astaga, kenapa kamu tidak mengerti? Uang 200 miliar yang diberikan Wang Wei kepada keluarga kita itu diberikan atas nama Jiang Fan. Mereka itu satu komplotan. Sudahlah ibu, jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Tante. Bansia, kalian jangan bertengkar lagi. Tidak perlu merasa tidak enak karena aku di saat perayaan tahun baru ini. Lebih baik aku pergi saja. Omong kosong. Mereka saling mencintai. Kamu hanya mencoba memisahkan mereka. Aduh, ayah, masalah ini sangat rumit. Bisakah ayah jangan ikut campur? Bansia, jika kamu bersikeras ingin bersama anak itu, maka kita putuskan hubungan ibu dan anak. Apa? Ibu, kamu tega hanya karena masalah yang tidak berdasar ini? Sampai mau memutuskan hubungan ibu dan anak denganku? Akan terlambat jika kita menunggu sampai bukti didapatkan besok. Putus saja kalau begitu. Bansia. Bansia, kembali ke sini. Anak bodoh, kenapa diam saja di sini? Cepat kejar dia. Baik. Hebat sekali. Bikin aku kesal sekali. Bansia, tunggu aku. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Kau bahkan tidak berani menggandeng tanganku. Kamu jalan terlalu cepat. Kamu? Perempuan marah? Kau tidak tahu harus menenangkannya? Aku. Ayo jalan. Kemana? Ke tempat yang pas untuk menyambut tahun baru. Lupakan semua yang bikin sedih. Hah? Ayo, ayo, ayo. Kau pasti pernah makan permen buah tusuk. Pilih satu. Kalau begitu, aku mau yang ini. Ambil saja. Semua kubayarin. Hebat. Baik, kita jalan. Kenapa kau usap-usap baju baru itu di sana? Ini lumayan. Aku mau yang ini untuk foto. Ya sudah, beli saja. Ngapain foto-foto sih? Cepat. Baik. Foto-foto-foto. Angkat lebih tinggi. Ya benar, angkat lebih tinggi. Tersenyum. Oke. Coba lihat, bagus tidak? Apaan sih? Jelek banget. Kau foto bareng denganku. Aku ini pria dewasa. Buat apa foto? Aku tidak mau. Aku hitung sampai 3. 3. Istirahat dulu kah? Capek, capek. Adik, jangan-jangan kamu tidak sanggup? Siapa bilang aku tidak sanggup? Pesta pasar malam ini benar-benar bagus. Tahun depan aku masih mau datang. Tahun depan? Pasar malam sekarang tidak semeriah dulu. Ini saja belum ramai? Ini baru permulaan. Kalau di desa kami, jumlah orangnya setidaknya 2 kali lipat dari sekarang. Dan di desa kami juga bisa menyalakan kembang api. Tidak seperti di kota kalian, petasan saja tidak boleh. Terlalu membosankan. Aku juga ingin menyalakan kembang api. Aku jadikan kau saja sebagai kembang api. Jiang Fan? Besok malam tahun baru, aku ke rumahmu merayakan ya. Hah? Ah. Ini kurang baik, kan? Malam tahun baru Imlek.
Bukankah seharusnya seluruh keluarga berkumpul dan merayakan kebersamaan? Kamu, Kalau masih mengungkit hal yang bikin kesal, hati-hatiku hajar. masa kontrak tinggal bersama yang kita sepakati itu. Tinggal 1 hari lagi. Kalau diperpanjang 1 hari lagi, apa tidak bisa? Kalau diperpanjang sehari, aduh, agak sulit. Baik, baik. Tapi kamu tetap harus memberitahu kakek dan tante bahwa kamu di sini, kalau tidak mereka akan cemas. Halo, kakek? Malam tahun baru Imlek, aku mau merayakannya di rumah Jiang Fan. Aku tidak pulang. Apa? Malam tahun baru Imlek pun tidak pulang? Subansia, kamu sudah besar lalu bandel? Ya, benarkah? Tenang saja, soal ibumu biar kakek yang berbicara dengannya. Terima kasih, kakek. Aduh, ayah, ini semua karena ayah selalu memanjakannya. Anak sudah dewasa, dia punya pendapat sendiri. Lagi pula Xiaofan juga bukan anak yang buruk. Ayah, Sudah. tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja melihat Ban Xia terjun ke jurang. Hanya jika dia menikah dengan tuan muda keluarga Chen, baru keuntungan keluarga Xu akan paling besar. Halo, Chen Kai? Aduh, si Jiang Fan membawa Ban Xia ke desa Jiangjia. Bibi, pamanku memintaku besok ikut ke desa Jiangjia. Sebaiknya Bibi juga datang. Selain jadi saksi, Bibi bisa sekaligus tampil di depan direktur utama keluarga Jiang. Baik. Tak kusangka si kampungan Jiang Fan ini ternyata bermarga sama dengan Jiang Nanxiong. Tapi di desa itu warganya ribuan. Seharusnya tidak ada hubungan apa-apa. Bu, kalian jangan bujuk aku lagi. Aku tidak akan berubah pikiran. Ban Xia, Mama bukan mau memaksamu berubah pikiran. Besok, Mama dan kakek akan ikut kalian ke desa Jiangjia, sekalian bersilaturahmi dengan orang tua Jiang Fan. Kalian juga ikut? Menurutmu, besan perempuan dan keluarganya kan belum pernah ke desa seperti ini. Kira-kira mereka bisa menyesuaikan diri tidak? Jangan repot memikirkan. Mereka paling lama tinggal 1 hari. Apa yang perlu dibiasakan? Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah identitas kita. Identitas, mereka tidak semudah Subangsia untuk dibohongi. Rasanya kumis palsuku ini selalu terasa longgar. Sudah menempel kuat belum? Tidak masalah, sudah rapi kok. Direktur utama? Tuan muda? Tuan muda itu? Ada apa dengan tuan muda? Tuan muda sudah mengemudi masuk ke desa? Masuk ke desa? Bagus. Yang harus dibereskan. Bereskan semua. Baik, direktur utama. Serahkan saja pada saya, silakan tenang. Tenang saja. Ambil posisi. Baik. Aduh, desa macam apa ini? Hampir saja mobilku rontok dibuatnya. Namanya juga desa. Memang begini. Aduh, Tak terasa. Sudah hampir 20 tahun aku tidak ke desa. dari mana ayam itu? Baunya menyengat. Karena lama tidak ke desa. Aku malah merindukan bau ini. Kakek, tidak separah itu kan? Kakek, tante, inilah rumahku. Rumah ini benar-benar reyot. Besan perempuan. Besan perempuan, halo. Apa pula besan perempuan? Kan belum ada kepastian. Bu, Halo, saya kakek Subansia. Tuan Besar Su. Salam. Kalau begitu, mari kita bicara di dalam rumah. Silakan masuk. Akan kuajak Anda berkeliling. Baik, Kenapa Chen Kai? Belum juga datang? siapa yang belum datang? Tidak apa-apa. Silakan duduk saja, semuanya. Duduk. Silakan. Mama Xiaofan, jangan sungkan lagi. Silakan duduk. Bibi, kenapa ibu tidak duduk? Begitu kotor, bagaimana bisa duduk? Jangan pedulikan dia. Duduk saja. Anggrek Cunjian, harta negara. Aduh, lupa menyimpannya. Tidak apa-apa, tenang saja. Kek, tadi Anda bilang ini harta apa? Anggrek Cunjian, harta negara. Ini barang apa sih? Tidak tahu. Ayah, anggrek Cunjian yang disebut harta negara itu, satu batangnya harganya lebih dari 20 miliar rupiah. Sekilas saja kelihatan, itu cuma rumput liar dari lereng bukit. Lebih dari 20 miliar rupiah? Iya. Yang itu, ini saya gali di lereng belakang. Kek, kalau Anda suka, saya hadiahkan saja. Benarkah? Diberikan sebagai hadiah. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya masih harus beli 1 batang lagi. Kalau begitu, terima kasih Mama Xiaofan. Sama-sama, Pak. Ayah, untuk apa menanam itu? Kotor sekali. Kalau tidak mengerti, jangan bicara.
Silakan Silakan. makan. Ini lukisan karya Zheng Banqiao. Kakek, lukisan ini hanya salinan. Waktu terakhir ke sini, aku juga sempat kira ini asli. Iya, betul-betul. Bansia benar. Ini memang hanya salinan. Salinan ini benar-benar persis seperti aslinya. Kakek ini memang sulit dibohongi. Lanting Shu Kakek, tulisanku berlatih mencontoh kaligrafi ini. sangat mirip karya asli. Ayah, karya asli Wang Sisi ini jauh lebih berharga daripada rumah ini. Bagaimana mungkin keluarganya masih semiskin ini? Sepertinya penyamaran kita cukup sukses ya. Tapi mulut perempuan itu benar-benar sangat tajam. Jangan hiraukan dia. Xiao Fan akan menikahi Xiao Xia. Bukankah cukup Xiao Xia menyukai Xiao Fan kita? Ya sudah. Tapi apa orang tua itu benar-benar menyadarinya? Bansia, apa kakekmu bisa menentukan keaslian tulisan ini hanya dengan menyentuhnya? Lukisan dan kaligrafi kuno biasanya menggunakan kain sutra. Kakekku adalah seorang kolektor barang antik. Jadi, dia hanya perlu menyentuhnya untuk tahu apakah barang itu asli. Tekstur ini memang kain sutra kuning, ditambah lagi dengan kaligrafi yang begitu indah dan luas. Ini benar-benar karya asli Wang Sisi. Orang tua ini benar-benar sulit dikelabui. Salahmu sendiri. Kenapa tidak menyimpannya? Ayah, saat di acara lelang waktu itu, aku ingat perwakilan perusahaan Jiang membelinya seharga 8 triliun rupiah. 8 triliun rupiah? Mana mungkin orang kampung ini adalah direktur utama perusahaan Jiang? Aduh, ini... Ayah? Ayah? Mungkinkah Anda adalah direktur utama perusahaan Jiang? Tuan Besar suka sekali bercanda, ini hanya bercanda. Tuan Besar Su, 8 triliun rupiah. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Benar sekali. Ya kan? Gawat, identitas pimpinan Jiang akan terbongkar. Xiaolong. Ada apa, pimpinan Wang? Ubi saya. Sudah saat genting begini, masih sempat makan? Situasi itu benar-benar licik. Cepat selamatkan keadaan. Cepat pergi. Keluarganya tidak bisa mengeluarkan uang 200 juta rupiah? Masih bicara tentang karya asli seharga 8 triliun rupiah. Ayah, ibu besan benar juga. Itu, aku cuma ingin Xiao Fan berlatih kaligrafi kuas di aplikasi Bing Shixi. Dikirim sampai rumah hanya 41.600. Bing Sixi. Apa aku salah menilai? Ayah, mereka sudah bilang itu dibeli di Bing Sixi dengan ongkir gratis. Kenapa masih diperdebatkan? Baik, ayah, kalau harganya memang 8 triliun rupiah, maka tiap hari, bahkan saat tidur, kami harus memeluknya terus. Ayahmu memang lucu sekali. Kenapa Lawang belum juga datang? Lau Jiang, cepat keluar sembelih ayam. Ya, datang. Tuan Besar Su, silakan duduk dulu. Saya mau bantu. Sembelih dulu ayamnya. Selesai saya segera kembali. Silakan makan dan duduk dengan nyaman, jangan sungkan. Melihat punggungnya, sangat mirip dengan direktur utama perusahaan Jiang. Ayah, lihat saja bajunya yang kompang-camping. Mana mungkin dia direktur utama perusahaan Jiang? Sudah lama aku tidak melihat orang menyembelih ayam. Aku juga ingin melihat. Ayo, kita ikut lihat. Ayo. Itu, ibu besan, tidak ikut melihat? Saya tidak mau. Bagaimana kalau aku tertular kuman? Baik, silakan duduk sesukamu, makanlah sedikit. Aduh, nanti harus kucari baik-baik, di mana sebenarnya Wang Wei menyembunyikan uang yang dia selewengkan? Kakak Xiaolong. Ya, Xiao Fan, sudah lebih dari 1 tahun tidak bertemu. Ternyata kamu membawa pulang seorang pacar. Pacarmu sangat cantik. Selamat tahun baru, kakak Xiaolong. Selamat tahun baru. Kenapa kamu membawa ayam Nirmano ini ke sini? Apakah kamu ingin rahasiaku terbongkar? Pimpinan Jiang, bukankah kita makan ayam ini setiap hari? Tuan muda tidak mengetahuinya. Tuan muda memang tidak tahu. Tapi bukankah kakek mengetahuinya? Aku akan memotong bonusmu. Dengarkan aku. Kenapa aku merasa ayahku agak aneh hari ini? Apanya yang aneh? Menurutku justru ayam ini yang aneh. Kenapa terlihat sangat kotor? Anak muda, ayam ini bukan berasal dari lokal kan? Kakek, ayam ini adalah ayam yang biasa kami makan. Ini sepertinya adalah ayam Nirmano. Aku pernah memakannya saat pertemuan pengusaha tahun lalu. Katanya 1 ekor ayam harganya 160 juta rupiah. Apa? 160 juta rupiah per ekor? Bagaimana mungkin? Hei anak muda, jangan pergi dulu. Bukankah kamu ingin menyembelih ayamnya? Boleh aku melihat ayam ini?
Baik. Kakek, apa kakek yakin ayam di tangan kakak Xiaolong seharga 160 juta rupiah per ekor? Ayam seperti ini ada banyak di tempat kami. Xiaofan, kamu benar-benar menyusahkan ayahmu sendiri. Apakah kamu harus membuat rahasiaku terbongkar? Benar sekali kakek, lihatlah ada 20 lebih ekor. Oh, biar kulihat. Anu, kakek? Kakek bilang jika bisa menang main catur, bisa mengajukan satu permintaan. Wah, adik sudah mulai sadar ya? Ingin menikahiku? Namanya juga anak-anak. Bagaimana bisa mengajukan permintaan kepada orang tua? Ibu Xiaofan jangan khawatir. Aku ini suka bermain catur. Aku punya sebuah aturan, siapapun yang bisa mengalahkanku, maka aku akan mengabulkan satu permintaan yang bisa keluarga Shu lakukan. Jadi anak nakal ini menang melawan ayah? Benar sekali tante. Pemain catur profesional pun tidak bisa mengalahkan kakek. Xiaofan menang hanya dalam satu langkah. Ya benar memang begitu. Berarti ayah tidak sia-sia mendidikmu, Xiaofan. Tapi kamu juga tidak boleh sembarangan mengajukan permintaan. Aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika dia meminta untuk menikahi Xiao Xia kami, aku juga akan menyetujuinya. Aduh Xiaofan, kamu akan berkeluarga. Putra kita sudah dewasa. Cepat ajukan permintaannya. Kakek, permintaanku adalah tolong bantu aku menjual ayam-ayam ini. Apa kamu sebegitu tidak ingin menikahiku? Aku ingin melalui usahaku sendiri. Datang menikahimu saat aku sudah sukses. Dan bukan menikahimu karena permintaan seperti ini. Lagi pula jika ayam-ayam ini dijual, maka ayah dan ibuku tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Aduh. Lihatlah ini. Xiaofan, sudah dewasa. Putra kita sudah dewasa. Putra kita sudah dewasa, dan tahu bagaimana peduli pada orang lain. Tapi kamu juga tidak perlu mengajukan permintaan kepada kakek. Karena aku sendiri bisa mengaturnya untukmu. Xiaofan adalah anak yang baik. Mengenai hal ini, kakek yang akan mengaturnya untukmu. Terima kasih banyak, kakek. Jangan, tidak bisa. Jika ayam-ayam ini dijual, maka rahasianya pasti akan terbongkar. Ayam-ayam ini setidaknya bernilai 4 miliar rupiah. Jangan. Tidak bisa. Ayam ini tidak boleh dijual. Jangan dijual. Kenapa ayah? Benar juga. Anu, Tuan Besar Shu. Ayam ini bukan ayam Nilmano, melainkan hasil persilangan dengan ayam hutan yang ada di dalam gunung. Ini hasil persilangan. Memangnya kenapa? Ini adalah wujud ketulusan hati Xiaofan. Kakek, ini tidak bisa dianggap sebagai permintaan. Tentu saja. Anak muda, bukankah kamu tadi mau menyembelih ayam? Mari kita pergi mencicipi daging ayamnya. Sembelih saja. Pimpinan Jiang, aku belum pernah menyembelih ayam, aku tidak bisa. Apa kamu sedang bercanda? Kamu seorang kepala keamanan tapi tidak bisa menyembelih ayam? Bukankah dulu kamu sangat hebat saat menghadapi musuh di medan perang? Jangan banyak alasan untuk menyembelih ayam, cepat sembelih. Kalau menghadapi musuh, aku bisa. Tapi kalau menyembelih ayam aku tidak bisa. Lihatlah. 400 juta rupiah untuk satu ekor, sembelih saja. Oh, baiklah kalau begitu. Pimpinan Jiang, sebenarnya, menyembelih ayam itu sangat mudah. Tidak ada apa-apa. Jangan-jangan Wang Wei tidak menyembunyikan uang kotornya sini? Aduh, kenapa rumah orang kampungan begitu banyak stempel resmi? Perusahaan Jiang? Jangan-jangan? Mereka bahkan memasukkan stempel resmi. Kalau begitu, kontrak senilai 60 triliun rupiah yang ia serahkan kepada keluarga Su juga palsu. Chen Kai, aku menemukan satu rahasia yang sangat besar. Aku harus membuat Ban Xia memutus semua hubungan dengan Jiang Fan, hingga benar-benar tuntas. Inilah kehidupan desa. Aku sangat merindukannya. Ibu. Bibi, apa Anda baik-baik saja? Aduh, sejak datang ke tempat terpencil dan gersang di keluarga kalian ini, aku tidak pernah mengalami hal baik sekalipun. Aduh, Besan, bagaimana? Anda tidak terluka kan? Bajuku? Aduh, saya berjanji akan mencucinya sampai bersih. Singkirkan tangan kotormu itu. Baju ini dipesan khusus di Prancis dengan harga 100.000 euro. Kalau sudah kotor begini, apa kamu sanggup menggantinya? Bibi, tenang saja. Aku pasti akan mengganti baju ini. Sudah cukup. Di tengah perayaan tahun baru ini, jangan merusak suasana hati semua orang. Oh, Tuan Besar, bagaimana kalau kita masuk untuk makan camilan? Baik. Mari. Ayo masuk. Mari silakan. Kakek, tidakkah menurutmu saatnya membicarakan urusan penting? Tadi aku terlalu asyik melihat ayam disembelih. Xiao Xia sampai tidak sabar menunggunya.
Urusan penting apa? Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Orang tua Xiaofan? Iya, Aku rasa Xiaofan, anak yang baik. Aku menyukainya. Mengenai pernikahan mereka berdua, keluarga Shu tidak merasa keberatan. Kedatangan kami kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat kalian. Ini artinya akan bertunangan? Kenapa kamu baru menyadarinya? Adik sudah naik ke mobil kakak, apa menurutmu bisa turun begitu saja? Aku tidak setuju. Bu, bukankah tadi malam kita sudah bicara baik-baik? Kemarin aku bilang, datang ke rumah Jiang Fan, lihat keadaannya, baru bicara lagi. Keluarga kita berdua ini, perbedaannya terlalu besar. Kamu menikah ke tempat terpencil begini hanya untuk jadi pembantu? Tidak mungkin begitu, memanjakan Xiaoxia saja belum tentu cukup. Bukan begitu? Anak kecil tidak mengerti itu masih bisa dimaklumi. Kalian sebagai orang tua juga tidak paham. Soal hal ini, memang kami yang tidak mengikuti tata krama. Tata krama apa lagi? Ibu Besan benar. Kami memang kurang tepat menanganinya. Seharusnya pihak keluarga Jiang melamar ke keluarga Su. Hebat juga. Baik, kalau memang ingin menikahi Bansia dari keluarga kami, boleh. Tapi harus mengikuti adat penuh. Dengan 6 hantaran. Kalian punya uang? Berani-beraninya bicara begitu? Bu, ini sudah zaman apa? Xiaoxia. Ibu Besan. Anak ini memang baik. Hal ini memang harus kita jalankan sesuai adat. Kalau begitu, kalian berdua setuju dengan pernikahan ini? Setuju. Senangnya. Diberi kalian sebatang tongkat. Kalian langsung mau memanjat ke atas? Baik, uangku juga tidak banyak, minta. 10 miliar rupiah saja sebagai mahar. Bu, apa ibu tidak terlalu mempersulit mereka? Apa? Tidak punya uang. Kalau begitu, tidak usah dibicarakan. Bansia, ayo pulang. Wenjun, mereka sudah memberi kita kontrak senilai 60 triliun rupiah. Aduh, ayah. Ayah masih tega menyebut 60 triliun itu? Ibu Besan, tenangkan hati. Tuan Besar Shu, ini hanyalah kontrak senilai 20 triliun rupiah saja. Cuma hadiah kecil untuk keluarga kalian, memang belum layak disebut mahar. Benar. Tidak bisa dihitung begitu. Terlalu sombong. Baiklah, segera transfer. 10 miliar rupiah? Ibu, bukankah ini sudah keterlaluan? Bukankah ibu sedang menjual putrimu sendiri? Seandainya ini adalah Tuan Muda Chen Kai, dia pasti akan langsung mengirimkan uangnya kepadaku. Ibu, Wenjun, kamu sudah keterlaluan. Pak Tua, jangan marah ya. Keharmonisan keluarga adalah kunci kemakmuran. Jangan marah. Tanpa uang, jangan harap ada pernikahan. Lebih baik aku pulang lebih awal saja. Siapa tahu Chen Kai masih menginginkanku. Ibu benar-benar membuatku sangat kecewa. Bansia, tunggu aku. Bansia, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Xiaoxia memang gadis yang baik, tapi ibunya terlalu gila harta. Xiaoxia adalah seorang perempuan, wajar saja kalau mereka bersikap seperti itu. Benar. Aduh, asalkan Xiaofan kita suka, jangankan 10 miliar rupiah, 200 miliar rupiah pun akan kami bayar. Iya, kami pasti akan membayarnya. Ayah dan ibu Xiaofan, maaf sudah membuat kalian melihat hal yang memalukan ini. Ibunya Xiaoxia hanya terlalu menyayangi putrinya. Kami mengerti. Mengerti, kami semua mengerti. Begini Pak Tua, aku mendengar dari Xiaofan, kalau Anda suka minum arak ketan. Kebetulan di desa ini ada sebuah gudang anggur. Bagaimana kalau saya temani Anda ke sana? Baiklah. Mengenai stempel resmi itu, aku sudah bertanya kepada pamanku. Dia bilang stempel resmi perusahaan Jiang memang sudah hilang. Uang 60 triliun rupiah yang diberikan Wang Wei sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Dasar, orang-orang kampungan ini. Beraninya mereka menipu hingga ke keluarga Shu. Bibi, Anda harus menyimpan stempel itu baik-baik, karena itu adalah bukti yang penting. Baiklah, kamu tenang saja. Kali ini aku akan memastikan orang-orang kampungan itu tidak bisa bangkit lagi. Bansia, hari ini adalah malam tahun baru Imlek. Jadi janganlah begitu marah lagi. Adik, bagaimana jika kita kawin lari saja? Kawin lari? Hal itu rasanya kurang baik. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu. Namun aku sudah memikirkannya. Bagaimanapun juga, aku harus menikahimu. Adik, apakah kamu benar-benar menyukai kakak? Ataukah? Aku sungguh-sungguh menyukaimu.
Sebenarnya wajahmu begitu cantik. Selama ini aku selalu takut jika tidak pantas untukmu. Bagaimana mungkin? Yang aku sukai adalah dirimu sendiri, dan bukannya latar belakang keluargamu. Aku pasti akan berjuang dengan keras, agar bisa menjadi pantas untukmu. Baiklah. Ini adalah mobil Chen Kai. Chen Kai? Untuk apa dia datang ke desa kita? Dia itu seperti pembawa sial. Jika ada dia pasti tidak akan ada hal baik. Pasti ibuku yang menelepon dan menyuruhnya datang. Tenang saja, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan dia bertindak semaunya. Bagaimana jika ibuku bersikeras untuk memisahkan kita? Kalau begitu kita kawin lari saja. Benarkah? Benar. Tempat macam apa ini? Membutuhkan waktu lebih dari 1 jam berkendara. Aduh, Tuan Muda Chen, akhirnya Anda datang juga. Apakah ayah Anda tidak ikut datang? Beliau akan datang nanti. Direktur utama grup Jiang, apakah beliau juga akan datang ke desa terpencil ini? Aku juga tidak tahu pasti. Bibi, apakah stempel resminya sudah dibawa? Oh, sudah saya bawa. Aduh, di rumah mereka masih banyak stempel. Saya hanya membawa yang ini. Cukup dengan ini saja. Bibi, Anda tidak menikahkan Bansia dengan si kampungan Jiangfan, itu, kan? Aduh, jangan bahas itu lagi. Keluarga kampungan itu bahkan tidak memberikan mas kawin. Jika Bansia, kami ingin menikah, tentu saja harus menikah dengan keluarga Chen, kalian. Tenang saja, Bibi. Keluarga kami bisa memberikan mas kawin sebesar 100 miliar. Aduh, kalau begitu, saya mewakili Bansia, mengucapkan terima kasih. Namun Bansia, sangat menyukai pemuda bernama Jiangfan, itu, Anda harus memikirkan suatu cara. Bibi, jangan khawatir. Sopirku adalah juara sanda tingkat provinsi. Jika Jiangfan terus saja mengganggu Bansia, aku akan menyuruh sopirku untuk mematahkan kakinya. Bansia, kamu. Bansia, Tuan Muda Chen, sudah menawarkan mas kawin sebesar 100 miliar rupiah. Mengapa kamu terus bersama dengan si kampungan yang miskin ini? Ibu, aku sudah bertunangan dengan Jiangfan. Sekarang dia adalah tunanganku. Apa? Ah, tidak. Tidak mungkin ada pertunangan, mereka tidak mungkin bertunangan. Aku tidak bisa membiarkan Bansia terjebak dalam kesengsaraan keluarga mereka. Biarpun Jiangfan adalah penderitaan, aku tetap rela. Bansia, orang udik dari desa ini tidak akan bisa memberimu kebahagiaan. Aku harap kamu bisa menghormati keputusan Bansia. Xiaofan, ayo ajak temanmu masuk ke rumah. Di luar dingin. Baiklah, maka aku ingin lihat apa yang dimiliki orang udik dari pelosok desa ini, sampai berani membandingkan dirinya denganku. Mereka memberikan 100 miliar rupiah. Kamu benar-benar membuatku kesal. Kamu temannya Xiaofan kan? Astaga, wajahmu tampan sekali. Chen Kai, kamu tidak sopan sekali, ya? Aduh, Xiaoxia, tidak apa-apa. Nanti kalau dilap juga bersih lagi. Hei, Chen Kai, segera turunkan kakimu. Xiaofan, apa temanmu ini tidak bisa bicara? Kalian tidak boleh merundungnya. Bibi, apa yang Bibi katakan? Ternyata dia bisa bicara? Bibi, tidak usah memedulikannya. Dia itu pikirannya sedang tidak waras. Oh, pantas saja. Kalau begitu kalian tidak boleh merundungnya. Pikirannya saja sudah tidak sehat. Kalau dia sampai dirundung, dia tidak akan bisa membela diri. Kamu. Tante, Anda benar-benar lucu. Ini adalah tuan muda dari grup Chen, Chen Kai. Dia bukan orang yang bisa disamakan, para orang kampung. Jangan buat tuan muda marah. Hati-hati, nanti dia bisa menggusur desa kalian. Grup Chen. Belum pernah dengar. Kami ini grup Chen yang sudah menjalin kerja sama senilai 20 triliun dengan keluarga Jiang dari Shangjing. Kau ini orang kampung, tidak tahu itu memang wajar. Chen Kai, jaga mulutmu. Aduh, Xiaofan. Kerja sama senilai 20 triliun rupiah. Mengapa aku tidak pernah dengar? Ngomong begini sama kalian buat apa? Terus terang saja, hari ini aku datang untuk menikahi Bansia. Katakan, berapa banyak uang supaya putramu meninggalkan Bansia? Chen Kai, Apa yang kau bicarakan, Bansia? Tuan Muda Chen lah pasangan yang tepat bagimu. Bu, apapun yang ibu katakan hari ini tidak ada gunanya. Aku sudah menjadi milik Jiangfan. Anak ini agak mirip aku waktu muda. Jiangfan, hal terpenting dalam hidup adalah melihat kenyataan, kau tidak akan bisa memberinya kebahagiaan. Demi Bansia, seberat apapun bekerja, aku rela. Aku yakin cepat atau lambat akan bisa membuatnya. Jangan bermimpi. Masih mau bekerja keras? Naga melahirkan naga, burung melahirkan burung.
Kau itu cuma pantas seumur hidup tinggal di selokan yang kotor dan bau ini, tidak akan pernah bangkit. Kalau menyalahkan, salahkan saja orang tuamu yang tak berguna itu. Tak punya uang, tak punya latar belakang, tapi masih melahirkan pecundang sepertimu. Apa yang kau katakan? Segera minta maaf kepada orang tuaku. Minta maaf. Apa aku salah? Aku cukup merogoh sedikit uang, sudah bisa membuat orang tuamu patuh seperti anjing, mengerti, pecundang? Apa hakmu menjelek-jelekan orang tuaku? Atas dasar apa kamu menjelek-jelekan orang tuaku? Kamu mau apa? Hah? Xiaofan, bagaimana bisa kamu sampai main tangan? Bu, Dia tidak pantas membuatmu marah. Chen Kai, ini rumahku. Aku tidak menyambutmu. Silakan keluar. Dasar orang kampungan, kamu mau celaka, ya? Berani-beraninya kau menyentuh Tuan Muda Chen? Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak tahu diri, ya? Kamu yang lebih dulu menghina Xiaofan, dia hanya mendorongmu saja sudah termasuk ringan. Ban Xia, bagaimana mungkin kamu membela si kampungan ini? Kau tidak lihat Tuan Muda Chen sudah kesal? Tuan Muda Chen, jangan marah pada Ban Xia. Tidak apa-apa, soal ini, hanya akan kuhitung kesalahannya pada si kampungan Jiang Fan saja. Betul-betul, lihatlah. Semua salah Jiang Fan si kampungan ini. Kali ini Tuan harus benar-benar menuntut perhitungan sampai tuntas dengan si kampungan itu. Bu, kenapa ibu tak masuk akal begini? Apa yang kamu bilang? Aku bilang, ibu membuatku kecewa, membuatku merasa muak. Berani sekali kamu. Hari raya begini, mana boleh memukul anak? Aku mendidik putriku, urusan apa denganmu? Anak siapapun dia, tetap saja tidak boleh memukul orang. Hari ini seharusnya hari pertunanganku dengan Ban Xia, kalau bukan karena kamu, si kampungan, mana mungkin semua kekacauan ini terjadi? Walau aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi melihat sikap Xiao Xia padamu, jelas dia tidak menyukaimu. Apa hubungannya kalau Ban Xia suka atau tidak? Jiang Fan si kampung rendahan ini, uang mahar sebesar 100 juta saja, ia tidak sanggup siapkan. Tuan Muda Chen bahkan sudah membawa mahar senilai 100 miliar rupiah. Keluargamu mau pakai apa untuk menikahi Ban Xia kami? Siapa bilang aku tidak sanggup membayarnya? Mas, kamu sanggup bayar? Kamu pernah lihat uang? 200 miliar rupiah tunai, bisa menindihmu sampai hancur? Benar-benar omong besar. Menjual seluruh desa kalian pun, tetap tidak akan setara dengan 200 miliar rupiah. Betul-betul mimpi di siang bolong. Itu berarti kamu meremehkan kami, bahkan 2 triliun rupiah pun sanggup kubayar. Mah, dari mana keluarga kita punya 2 triliun rupiah? Urusan ini jangan kau campuri. Keluarga Jiang kami masih punya keyakinan itu. Cih, bisakah kau lebih realistis? Kalau kau benar punya uang sebanyak itu, rapikan dulu rumah reyotmu ini. Bu, kenapa ibu setega itu? Orang tua sedang bicara, jangan menyela. Chen Kai, jangan buang waktu dengan para kampungan ini, langsung bawa Ban Xia pergi. Aku ada di sini hari ini, kukira tak ada yang berani bilang tidak. Ban Xia, ikut. Selama aku ada di sini hari ini, tak seorang pun boleh membawa Ban Xia pergi. Mau sok jadi pahlawan, ya? Kalau begitu, hari ini akan kubuat kau tahu, harga yang harus dibayar seorang pahlawan. Anak ini memang masih gegabah. Chen Kai, kau sudah gila? Tahun baru begini datang ke rumah orang, mau bikin keributan apa? Ini rumahku. Atas dasar apa kau merusak barang? Memecahkan satu gelas saja kenapa? Kakak Zhang. Chen Kai, mau apa kau? Tuan Muda Chen. Kau, hancurkan semuanya untukku. Berani sentuh saja coba. Mah, mereka. Yang kecil penakut, yang besar juga sama saja. Aduh, Ban Xia dari keluarga kami mau menikah ke keluargamu, siapa tahu nanti malah tersiksa. Masih bengong apa? Hancurkan untukku. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Tunggu apa lagi? Hancurkan semuanya. Baik. Chen Kai, cepat suruh dia berhenti. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Ibu malah membantu orang jahat. Jika ini abad yang lalu, ibu sudah menjadi pengkhianat. Hei, gadis kurang ajar, apa yang kamu katakan? Cukup. Kalian semua keluar dari sini. Jangan keterlaluan. Tenagamu cukup kuat juga. Aku peringatkan kamu. Segera tinggalkan rumahku sekarang atau jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Memangnya kamu berani melawan kakak Zhang? Dia itu juara sanda tingkat provinsi, dia bisa saja membuatmu celaka. Selama aku ada di sini hari ini, tidak ada yang boleh membuat kekacauan di rumahku. Xiaofan, tenanglah sedikit. Barang-barang ini tidak berharga. Cih, dasar orang-orang kampungan. Kalian hanya ingin uang, kan? Apakah 1 miliar rupiah cukup? Chen Kai, kamu benar-benar menghina kami. Benar-benar sampah masyarakat. Di dalam kartu ini ada 2 miliar rupiah. Sudah cukup untuk membeli seluruh rumahmu. Sudah puas, kan? 2 miliar rupiah untuk membeli barang rongsokan kalian. Aduh, kalian seharusnya bersyukur. Kamu. Xiaofan, aku dengar kamu membawa pulang pacarmu. Xiaofan, ada apa ini? Bibi, orang ini mau merebut pacarku, bahkan merusak rumah kami. Terus kenapa? Kan sudah kuberi uang. Berani-beraninya datang ke desa kami bikin keributan.
Mana bisa dibiarkan. Gimana? Mau adu jurus? Kalau kau mau jadi yang pertama menantang, tempat ini sempit, ayo keluar bertarung. Aku ini juara sanda sejati. Hanya melawan seorang perempuan. Silakan sesukamu. Lumayan sulit dihadapi. Tadi aku belum siap. Sekalian itu, Siapa sebenarnya bibi tahu ini? Kok bisa melawan juara sanda dan bertarung seimbang? Hebat sekali. dia cuma petani biasa, sehari-hari hanya bertani dan menumbuk tahu. Bang Zhang, bisa mengalahkannya? Dia memang agak merepotkan. Chen Xiao, aku punya cara. Kau tarik dulu Ban Xia, lalu biarkan si juara itu menahan si petani ini saja. Selesai? Ide bagus. Bang Zhang, bisa menahannya? Aku tidak akan tumbang untuk kedua kalinya. Bu, ibu mau apa? Lepaskan aku. Tante, Ban Xia dia. Tak berguna? Kalian mau apa? Berhenti. Mau kabur? Lewati aku dulu. Cepat kejar istrimu. Baik. Tadi tidak dihitung? Biar kau lihat kemampuan sejati seorang juara. Kakak, apa pekerjaanmu? Aku petani. Kalau kau petani, pulang saja bertani, jangan ikut campur urusan orang. Pimpinan Wang, geladi bersih sudah selesai. Sudah selesai. Dari mana saja kamu muncul tiba-tiba? Pimpinan Wang, apa Anda sedang menonton film bela diri? Film bela diri? Sial, ini bukan film bela diri. Ini rekaman pengawas rumah pimpinan Jiang. Cepat pergi. Bu, apa yang kalian lakukan ini adalah tindakan kriminal. Aku tidak percaya, laporkan saja aku. Apa kurangnya keluarga Chen? Kenapa harus mau menikah dengan orang kampungan itu? Berhenti. Jiang Fan, Dia ternyata baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kakak Zhang ternyata sudah dikalahkan? Jiang Fan. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku belum menikahimu, mana mungkin terjadi sesuatu padaku. Benarkah? Benar. Jiang Fan, lepaskan Ban Xia. Bu, urusanku bukan wewenangmu untuk memutuskan. Aku ini ibu kandungmu. Yang tahu pasti mengira kau ibunya Xiao Xia, tapi yang tidak tahu mungkin mengira kau penculik orang. Ban Xia, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kubicarakan saat pulang nanti. Kalau sudah begini, mari kita perjelas semuanya hari ini. Bu, apapun yang ibu katakan hari ini, aku tidak akan pernah meninggalkan Jiang Fan. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau menyerah. Jiang Fan ini, dan Wang Wei dari perusahaan Jiang ini. Siapa yang memanggilku? Siapa yang memanggil saya? Wang Wei. Kenapa kita harus takut padanya? Kita punya bukti kejahatannya, tunggu sampai paman saya datang. Mereka semua harus berlutut memohon ampun kepada saya. Kakak Xiaolong, Pak Lurah, kenapa kalian datang ke sini? Kami melihat rekaman pengawas. Pengawas. Pengawas apa? Pengawas apa? Begini, rekaman pengawas desa. Ini karena melihat kamu keluar dari rumah dengan terburu-buru, Xiaolong takut ada sesuatu yang terjadi jadi dia membawa saya ke sini untuk melihatnya. Benar-benar sekali. Chen Kai, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih sempat mengurusi saya? Sebaiknya urus saja dirimu sendiri. Saya... Wang Wei, kamu menyalahgunakan dana perusahaan Jiang, memasukkan kontrak senilai 20 triliun rupiah, menipu keluarga Shu. Semua hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Maksud kamu soal pemberian hadiah itu? Bagaimana mungkin itu palsu? Itu disetujui langsung oleh pimpinan keluarga Jiang untuk saya kirimkan? Aduh, masih mau berpura-pura? Kami sudah memegang buktinya sekarang. Bukti? Bukti apa? Benar? Bukankah kalian sudah melihat kontraknya? Di sana juga ada stempel resmi keluarga Jiang. Ban Xia, trik seperti ini hanya bisa menipu orang sepertimu saja. Ban Xia, sekarang kamu tahu kan kenapa ibu tidak membiarkanmu bersama Jiang Fan? Mereka menyalahgunakan dana perusahaan, memberikan hadiah secara ilegal. Jika keluarga Shu kita menerimanya, maka habislah keluarga kita. Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar? Apa yang dikatakan Nona Su itu benar? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wang Wei, jangan membela diri lagi. Meskipun kamu teman sekolah ayah saya akan tetap melaporkanmu, tunggu saja sampai kamu di penjara. Meskipun saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, tapi saya percaya bahwa Pak Lurah kami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Percaya omong kosong. Kalian keluarga Jiang adalah komplotan penjahat Wang Wei ini. Keluarga kami hidup dengan baik. Buat apa melakukan kejahatan? Orang kampungan sepertimu mana bisa hidup enak? Tuan muda,
saya berjanji bahwa saya tidak melakukan satupun hal yang mereka tuduhkan. Kepala desa, Anda tidak perlu berjanji kepada saya percaya kepada Anda. Apa yang kamu percayai? Kami sekarang sudah memegang bukti kejahatan Anda dan Wang Wei. Di mana buktinya? Ini adalah stempel resmi perusahaan Jiang yang kalian curi. Bukankah ini stempel resmi milik pimpinan Jiang? Untuk apa mencurinya? Bagaimana stempel resmi suami saya bisa ada pada Anda? Akui saja. Ban Xia, baru saja saya katakan bahwa Anda bilang ini adalah stempel resmi suami Anda. Nyonya, Anda sendiri yang keceplosan bicara, jadi jangan salahkan saya. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa stempel resmi perusahaan Jiang ada di rumah kita? Xiao Fan, setelah sekian tahun lamanya, sudah saatnya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran apa? Ayahmu adalah Jiang Nangxiong, pimpinan dari perusahaan Jiang. Ini tidak mungkin. Ibu pasti sedang membohongiku. Maksud ibu adalah, keluarga kita adalah keluarga Jiang, keluarga nomor 1 di Shangjing? Iya. Tuan muda, Nyonya tidak membohongi Anda. Selama 20 tahun lebih ini, pimpinan Jiang dan Nyonya demi pertumbuhan Anda telah berusaha dengan sangat keras, sengaja menyembunyikan identitas mereka. Seluruh penduduk desa kita ini, semuanya adalah karyawan dari perusahaan Jiang. Hei, Tuan Muda. Saya adalah kapten tim keamanan. Kakak Xiaolong, kamu juga? Ban Xia, cepat cubit aku. Apakah aku sedang bermimpi? Bagus sekali, Jiang Fan. Ternyata, kamu adalah tuan muda dari keluarga Jiang, keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing. Kalau begitu, berarti aku yang tidak pantas untukmu. Ini... Sudah bangun? Hah? Ibu, sekarang Jiang Fan sudah punya hak untuk menikahiku, kan? Ini pasti palsu, kan? Benar, kalian pasti sedang membohongiku. Wang Wei, jangan pikir kamu bisa menyembunyikan fakta kejahatanmu. Xiao Xia, kamu benar, otak anak ini memang ada masalah. Lalu kamu juga? Berpura-pura menjadi istri pimpinan perusahaan Jiang? Apakah kamu sudah bosan hidup? Saat paman saya, Li Xiang, datang nanti, kebenaran tentang kejahatan kalian akan terungkap. Pak Li adalah pamanmu? Bagaimana mungkin dia tahu soal ini? Nyonya, bukankah kita merahasiakan ini dari Li Xiang? Dia datang untuk mengucapkan salam tahun baru kepada kami, Nangxiong tidak bisa menolaknya, jadi dia membiarkannya datang ke sini. Kalian masih mau terus berpura-pura? Pak Kepala Desa. Xiaolin, jangan panggil aku kepala desa lagi. Nyonya sudah memberitahu tuan muda yang sebenarnya. Itu bagus sekali. Kita tidak perlu lagi bertani dan menggiling tahu. Bibi tahu, kamu juga. Dia adalah anggota tim keamanan. Benar, tuan muda. Ada apa? Orang ini sudah merusak rumah pimpinan. Dialah yang menyuruh melakukannya. Apa? Kamu juara bela diri provinsi tapi tidak bisa mengalahkannya? Dasar tidak berguna. Pergi sana. Pecundang. Jadi kamu yang merusak rumah pimpinan kami? Kalian mau apa? Persis seperti yang kamu pikirkan, kami akan memberimu pelajaran, agar kamu kapok. Jangan macam-macam ya. Aku anggota keluarga Chen, pamanku adalah Pak Li dari perusahaan Jiang. Tunggu. Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan? Tidak perlu memukulnya. Tapi karena dia baru menghancurkan barang-barang di rumah kami, maka aku akan menghancurkan rumahnya. Dimengerti? Buatlah keluarga Chen bangkrut. Apa? Bukan begitu. Maksudku adalah membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya jika barang-barang di rumahnya hancur. Oh. Tuan muda sudah mengatakannya, hancurkan juga keluarga Chen? Cih, hebat sekali kau, Wang Wei. Berani-beraninya berhayal bisa membuat keluarga Chen bangkrut hanya dengan satu telepon. Itu benar-benar mustahil. 3, 2, Berhentilah berakting, keluarga Chen milikku bukan. 1. Halo? Apa? Keluarga Chen bangkrut? Wang Wei, aku pasti akan menyuruh pamanku memberitahu ketua dewan bahwa kau telah menyalahgunakan wewenang untuk menyerang rekan bisnis keluarga Jiang, dan juga kalian semua. Kalian semua akan tamat. Cih, terlalu banyak bicara. Tuan muda, apakah Anda merasa puas? Baiklah, karena semuanya sudah selesai. Tuan muda, mari kita pulang. Ayo, ayo, ayo. Jiang Fan. Astaga. Tuan Muda, apakah Anda tidak apa-apa? Siapa yang berani memukul anakku? Ayah. Inikah penanggung jawab grup Chen? Apakah sehebat itu? Itu hanya sebuah grup kecil saja. Tidak ada apa jika dibandingkan dengan keluarga Jiang milik Anda. Ayah? Anakku, siapa yang memukulmu hingga jadi seperti ini? Beraninya menindas anakku.
Sepertinya kalian sudah melampaui batas. Dia adalah Wang Wei, dia menggunakan berbagai cara. Hingga membuat keluarga Chen kita bangkrut. Wang Wei, sepertinya kau sama sekali tidak menghargai keluarga Chen kami. Kalian, keluarga Chen, sama sekali tidak menghargai Nyonya dan Tuan Muda keluarga Jiang, menganggap mereka tidak ada artinya? Nyonya, dan Tuan Muda. Wang Wei, dari mana kau membawa para jenius sakti itu? Dia benar-benar seperti perempuan kampung, mana pantas disebut Nyonya Direktur. Diam. Wang Wei, bukti bahwa kau mengalihkan dana perusahaan. Sudah kami pegang. Tunggu sebentar lagi ketika Direktur Utama datang, kita lihat apakah kau masih berani besar kepala? Kesalahan kalian, cukup membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Ayah, ini cap resmi perusahaan Jiang yang mereka curi. Wang Wei, berani sekali kau? Berani memalsukan kerjasama dengan perusahaan Jiang, demi menipu keluarga Shu dan bahkan menggelapkan uang tunai. Lalu menyembunyikan semua uang itu di rumahmu. Uang itu memang milik keluarga kami. Bocah ingusan yang congkak, benar-benar mengira dirimu anak Direktur Utama. Ya. Berhenti. Siapa kamu? Wah, ramai sekali di sini. Direktur Utama datang, kalian semua habis. Wah, halaman kecil kita hari ini benar-benar ramai. Ya, ayo. Nak, masuk ke dalam, kita minum. Kalian juga ikut. Bagaimana ini, Ayah? Nak, jangan buru-buru dulu. Lihat dulu apa yang akan dia katakan. Ayo. Sayang, nak, tolong sambut tamunya ya. Baik, siap. Tunggu. Nak, ada yang tidak beres? Dia cuma mirip dengan Direktur Utama perusahaan Jiang Nanchong. Wang Wei? Jangan-jangan dia juga aktor bayaran yang kau sewa? Kau benar-benar tidak tahu diri? Tak kenal siapa dia? Ayah, apa yang barusan dikatakan Wang Wei sampai ayah begitu takut? Tadi, katanya Direktur Utama perusahaan Jiang mau datang, kan? Dia ada di mana? Nangshang, aduh. Aku sudah memberitahu Xiaofan tentang urusan keluarga kita. Sudah mengatakannya? Sudah. Bagus sekali. Xiaofan, jangan salahkan kami. Karena telah membuatmu sangat menderita. Ini semua demi kebaikanmu. Ayah, aku mengerti niat baik kalian. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakan kalian. Wah, lihatlah betapa pengertiannya putraku. Benar sekali. Seandainya bukan karena rencana kalian yang membuatku bisa bersama Bansia, aku tidak akan memaafkan kalian. Terima kasih, Bansia. Xiaoxia adalah anak yang sangat baik. Dia tidak pernah merendahkan keluarga kita yang miskin, bahkan selalu melindungi Xiaofan kami. Itu kan putraku, seleranya sama persis dengan seleraku dulu, sangat hebat. Apa yang sedang kamu bicarakan ini? Senang sekali ya. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kakek, biar aku beritahu. Jiang Fan adalah putra dari Direktur Jiang. Sudah kubilang kalau Xiaofan bukan anak biasa. Kakek, arak beras ini sudah disiapkan khusus untukmu. Tahun baru ini kedatangan kabar baik seperti ini. Seharusnya kita minum sepuasnya. Biar aku tuangkan sedikit untukmu. Tunggu. Minum apanya? Kamu? Nak, ini? Apakah dia ini temanmu? Tidak kenal. Jadi kamu ayah kandung si kampungan itu? Wah, aktornya sudah lengkap sekali ya. Cepat katakan, di mana kamu sembunyikan uang haram perusahaan Jiang yang digelapkan Wang Wei? Apa katanya? Direktur. Beraninya masih main rahasia-rahasiaan? Sombong sekali ya. Aku pasti akan meminta pamanku melaporkan hal ini kepada Direktur perusahaan Jiang. Anak muda, sepertinya kamu belum cukup diberi pelajaran. Kamu. Coba kulihat siapa yang berani menindas keponakanku. Paman? Xiaoli ya. Diam. Apa kau pantas memanggilnya Xiaoli? Dasar orang kampung. Diam, enyah kau. Tunggu saja, pamanku akan membereskanmu. Kau mau mencelakakanku. Direktur, anak ini belum mengerti. Ku mau bilang padamu, uang perusahaan itu, aku yang mengambilnya. Kontrak 20 triliun rupiah, kuarahkan kepada keluarga Su. Juga aku yang menentukannya. Kalau kalian mau menghadapiku, jangan cari aku, cari putraku. Sekarang dialah direkturnya. Kalau dilihat dari usianya, seharusnya saya memanggil Anda Paman Li, bukan? Saya tidak berani, tidak pantas. Direktur, panggil saja saya Xiaoli, sudah cukup. Bansia? Si kampungan Jiang Fan, ini sudah tamat. Sekarang kamu bisa menikah denganku, kan? Sebelum Jiang Fan muncul, aku saja sudah tidak mungkin bersamamu. Apalagi setelah melihat wajahmu yang busuk ini, semakin tidak mungkin. Baiklah. Tunggu saja, setelah pamanku membuat keluarga Chen bersandar pada gunung besar keluarga Jiang, akan kuhancurkan keluarga Shu kalian. Baik, silakan cepat cari pamanmu. Pamanmu itu sekarang membungkuk-bungkuk di depan Direktur perusahaan Jiang.
sambil mengangguk-angguk menjilat. Bansia, kamu terlalu terbawa peran, ya? Mana mungkin pamanku? Bagaimana mungkin? Paman? Kenapa masih bicara dengan si kampungan ini? Cepat beritahu direktur agar membuat sekeluarga mereka merayakan tahun baru di sel. Diam. Paman, kenapa memukulku? Semua ini gara-gara kau, bocah kurang ajar. Li Xiang, apa yang kau lakukan? Bukankah disepakati kita akan memberi hadiah kepada direktur, supaya keluarga Chen kita bisa langsung meroket? Inilah direktur perusahaan Jiang. Jiang Fan. Ah, bocah kampung rendahan. Li Xiang. Karena aku menghargai kerja kerasmu bagi perusahaan. Selama 10 tahun, aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi untuk mereka berdua, urus sendiri. Terima kasih, Direktur Utama. Kau ini siapa sih? Keluarga Chen telah bersikap tidak hormat kepada keluarga Jiang. Menfitnah Direktur Utama, bahkan merusak rumah Direktur Utama. Semua pelanggaran ini, satu saja sudah cukup membuat keluarga Chen bangkrut. Apa? Jangan-jangan, apakah dia benar-benar Direktur Utama? Mulai hari ini, keluarga Chen resmi dibekukan. Diboikot. Lalu bagaimana keluarga kami bisa bertahan hidup? Bagaimana kalian bertahan hidup bukan urusan kami. Direktur Utama, apakah Anda puas dengan begini? Cukup memuaskan. Nah, kau melakukan hal yang bagus. Wang Wei, segera umumkan saat ini juga bahwa Jiang Fan resmi mengambil alih perusahaan Jiang. Baik. Ayah, ini pasti bohong. Bohong, jangan tertipu oleh mereka. Kau masih terjebak dalam duniamu sendiri? Semua salahku yang terlalu memanjakanmu. Kalau tidak, keluarga Chen takkan sampai bangkrut. Andai kami sudah tahu begini, untuk apa dulu bersikap begitu? Nah, aku dan ibumu khawatir. Kau juga akan menjadi seperti mereka. Jadi kami terpaksa mengambil langkah ini. Dan memindahkan seluruh keluarga ke desa Jiangjia. Tuan Muda Jiang, rumah sudah beres. Mari kita masuk ke dalam. Terima kasih, Bibi tahu. Kalau begitu, ayah, kakek, ayo kita makan malam tahun baru. Ayo, ayo, ayo. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Pimpinan Jiang. Sekarang kamu baru tahu untuk memanggilnya pimpinan Jiang. Jangan, Tante panggil saja aku Xiao Fan. Ah, baiklah. Xiao Fan, Tante sebelumnya pernah melakukan kesalahan. Mohon dimaafkan. Tante, tidak perlu bicara soal maaf. Bukankah sebentar lagi tahun baru? Setelah tahun baru, semuanya akan berlalu. Baik. Wah, Xiao Fan, kita memang sangat beradab, tidak menyimpan dendam. Ayo semuanya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Silakan duduk. Wah, bisa makan daging sapi kepala desa lagi. Daging sapi kepala desa apa? Ini adalah wagyu yang dibawa pimpinan Wang dari luar negeri. Jiang Fan, kamu membohongiku. Bagaimana aku membohongimu? Aku juga baru mengetahuinya. Duduklah. Hei kakek, Wah, kembang apinya sangat indah. Kamu jauh lebih cantik daripada kembang apinya. Adik, aku rasa kamu cukup pandai merayu ya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Adik, selamat tahun baru. Selamat tahun baru.